Sutami Menteri termiskin era Soekarno dan Soeharto, kerjakan mega proyek yang masih kokoh hingga kini. Sutami yang dikenal sebagai Menteri era Soekarno hidup dalam kemiskinan, padahal dirinya mengerjakan atau bertanggung jawab mengejarkan berbagai mega proyek yang hasilnya masih kokoh sampai sekarang. Namun apa daya sang menteri hidup dalam serba kekurangan? Karena dalam hidupnya ada prinsip, jujur dan anti korupsi dalam pengabdian pada negara. Bayangkan sebagai Menteri Sutami tinggal di rumah yang ia beli dengan cara mencicil. Beberapa sumber menyebutkan bahwa rumah tersebut baru lunas setelah dirinya pensiun sebagai menteri. Rumah yang jauh dari kata mewah tersebut berada di Jl. Imam Bonjol, Jakarta Pusat. Kondisi rumah Sutami juga sangat memprihatinkan, hingga atap rumah banyak yang bocor. Meski memegang jabatan bergengsi di dalam pemerintahan, tak lantas membuat Sutami memiliki kondisi finansial yang mumpuni. Beberapa sumber menyebutkan bahwa Sutami juga kerap mengalami kekurangan uang hingga telat membayar listrik rumahnya. Ia juga dikabarkan tidak pernah mau memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah secara berlebihan. Ia juga mengembalikan semua fasilitas yang diberikan kepadanya saat dirinya lengser dari jabatan yang diembannya selama kurun waktu 14 tahun itu. Ia juga mengembalikan mobil dinasnya ketika seorang pengusaha ingin memberinya sebuah mobil. Sutami pun menolaknya secara halus. Sebaliknya, ia hanya meminta diberi sedikit diskon dari pengusaha tersebut. Karena hidup miskin, sang menteri Sutami kadang kurang memedulikan dirinya sendiri yang mengakibatkan dirinya jatuh sakit karena kurang gizi. Kondisi ekonomi yang serba kurang membuat Sutami sempat takut untuk dibawa ke rumah sakit dan mendapatkan perawatan. Ia tak memiliki uang untuk membayar biaya rumah sakit. Setelah pemerintah turun tangan Sutami akhirnya mau dibawa ke rumah sakit. Presiden Soeharto pun kerap mengunjunginya. Presiden Soeharto pun membujuk Sutami untuk berobat ke luar negeri. Sayangnya, Sutami akhirnya mengembuskan napas terakhirnya pada 13 November tahun 1980. Padahal proyek negara yang dijalankan Sutami kala itu sangat melimpah dan merupakan mega proyek yang pastikan berlimpah anggaran negara. Melansir dari sahabatliterasi.id, di antara karya-karya monumental menteri yang diangkat Presiden Soekarno tahun 1964 dalam usia menginjak 36 tahun tersebut diantaranya pembangunan jembatan Semanggi Jakarta yang hingga kini berdiri kokoh. Bahkan para ahli konstruksi menyebut jembatan ini karya konstruksi sipil yang fenomenal. Karena struktur konstruksi jembatan sepanjang 60 meter itu tanpa penyangga. Inilah kali pertama Indonesia menerapkan teknologi pras-tras konkrit. Kemudian kubah gedung MPR atau DPR berbentuk kura-kura yang ada sampai sekarang adalah hasil tangan dingin Sutami. Kubah itu bagian penting dari kompleks yang dibangun untuk menggelar Conference at Benoît Merging.